Morgan meninggalkan bar setelah melihat Semira berlari menuju ke ruangan Isabella. Saat ini, Hadi dan beberapa anak buah yang dibawa oleh Hadi telah berdiri di depan pintu bar dengan ekspresi gugup di wajahnya karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di bar tadi dan apa yang menimpa bosnya. Jadi, mereka sangat cemas saat ini. Tuan Muda Morgan, Anda akhirnya keluar juga. Kami sudah menunggu Anda. Hadi berteriak khawatir begitu melihat Morgan keluar dari bar. Maaf membuat kalian menunggu lama di sini, kata Morgan yang merasa sedikit bersalah sambil memandangi Hadi dan anak buahnya. Tuan Muda Morgan, jangan minta maaf, kamilah yang seharusnya meminta maaf karena terlambat hari ini, jawab Hadi dengan gemetar. Pria itu lalu menatap luka di wajah Morgan dan bertanya dengan khawatir, Tuan Muda Morgan, apa yang terjadi dengan Anda? Kenapa wajah Anda terluka? Apa seseorang mengganggu Anda di bar tadi? Petik 2. Ayo masuk ke mobil dulu dan bicara di dalam, ada yang ingin kutanyakan padamu. Jika kita bicara di sini, aku khawatir akan ada yang melihat kita dan identitas asliku akan terbongkar, kata Morgan. Morgan tahu kalau mereka berada di pintu masuk bar dan akan ada pelayan yang lewat ke sana kemari dari waktu ke waktu. Jika para pelayan itu melihat Hadi berbicara dengannya seperti ini, pasti akan menimbulkan kesalahpahaman lagi. Oleh karena itu, Morgan berencana mencari tempat di mana tidak ada orang yang bisa melihatnya berbicara dengan Hadi. Baik, Tuan Muda Morgan. Silakan. Hadi menyetujui permintaan Morgan dengan sigap. Dia secara pribadi membantu Morgan membuka pintu mobil. Morgan langsung duduk di dalam Mercedes-Benz-nya. Setelah menaiki mobil, Hadi langsung bertanya pada Morgan dengan penuh perhatian, Tuan Muda Morgan, bagaimana bisa wajah Anda terluka? Apa yang baru saja terjadi di dalam bar? Petik 2. Hadi merasa bersalah karena datang terlambat. Seandainya saja dia datang tepat waktu, mungkin saat itu Morgan akan langsung menyuruhnya masuk ke dalam bar dan dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jangan bicara tentang lukaku dulu. Aku ingin bertanya padamu, apa kamu mengenal Semira? Morgan menyipitkan mata dan bertanya pada Hadi. Semira. Petik 2. Hadi tercengang ketika mendengar nama itu, lalu berkata dengan pelan, Tuan Muda Morgan, Anda berbicara tentang Nona Semira Yolanda. Aku tidak tahu nama lengkap Semira. Aku hanya tahu kalau namanya Semira saja. Sekarang dia adalah seorang dosen di Universitas Surabaya. Morgan berkata dengan pelan. Oh ya, itu seharusnya Nona Semira Yolanda. Hadi memandang Morgan dan mengangguk pelan. Kamu tahu siapa dia? Tanya Morgan ketika mendengar respon Hadi. Bisa dianggap saya mengenalnya. Ketika Nona Semira pertama kali datang ke kota Surabaya, saya bertugas menerimanya. Saya membantu mencarikan pekerjaan dan kemudian menawarkannya untuk bekerja sebagai dosen di Universitas Surabaya, tetapi Nona Semira tidak pernah menghubungi saya lagi setelah dia diterima bekerja menjadi dosen di Universitas Surabaya. Jelas Hadi sambil memandang Morgan. Hadi terdiam sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, Tuan Muda Morgan, apa hubungan Anda dengan Nona Semira? Petik 2. Dia adalah wali kelasku di kampus. Hari ini, Semira menyelamatkanku. Apa kamu tahu siapa sebenarnya Semira itu? Maksudku identitas aslinya, Morgan langsung bertanya pada Hadi. Hadi menjawab dengan cepat seraya, saya tidak tahu. Hadi dengan cepat menggelengkan kepalanya bahkan tanpa memikirkannya. Kamu tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu identitasnya, kenapa kamu menerimanya waktu itu? Selain itu, mengapa kamu membantunya mencari pekerjaan? Morgan terus bertanya dengan tatapan mata bingung. Begitu Hadi melihat ekspresi Morgan yang penasaran, dia menjelaskan dengan sangat serius. Saya hanya tahu bahwa Nona Semira berasal dari tempat lain, tetapi saya tidak tahu persis siapa identitas sebenarnya. Saya hanya tahu kalau Nona Semira bukanlah orang yang bisa diganggu. Adapun alasan kenapa saya menerimanya saat itu, saya hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh bos saya. Sebenarnya, saya juga sangat penasaran dengan identitas asli Nona Semira. Akan tetapi, bos saya juga bahkan takut padanya. Morgan dibuat tercengang dengan ucapan Hadi karena dia tidak tahu ada bos lain di belakang Hadi. Memangnya siapa bosmu? Bukankah bosmu adalah aku? Tuan Muda Morgan, Anda memang bos saya sekarang, tetapi ketika Nona Semira datang ke Surabaya, saya adalah wakil manajer umum perusahaan. Manajer umum perusahaan itulah bos saya. Jelas Hadi pelan. Di mana manajer umum perusahaan kita sekarang?
Morgan terus bertanya. Dia sudah meninggal. Setelah dia meninggal, saya menggantikannya menjadi manajer umum. Kalau lidak, dia yang seharusnya yang Anda ajak bicara sekarang, bukan saya. Tandas Hadi. Di saat itulah, Morgan baru memahami apa yang dikatakan Hadi tentang bosnya. Sekarang Hadi dan Johnson yang membantu Morgan menangani bisnis. Salah satu dari kedua tangan kanannya itu bertanggung jawab mengurus dunia bawah tanah dan satunya lagi bertanggung jawab untuk bisnis bersih. Ketika Chandra Wiwangsa masih hidup, seharusnya Johnson dan bosnya Hadi yang membantunya mengurus bisnis. Namun, saat Chandra Wiwangsa meninggal dan Morgan menggantikannya, bos Hadi juga sudah meninggal, jadi Hadi mengambil alih posisi bosnya dan membantu Morgan. Itu artinya tidak ada yang mengetahui identitas Semira sekarang, ya? Morgan bertanya kepada Hadi dengan enggan. Ya, Tuan Muda Morgan. Sebelumnya saya sudah mencoba menyelidiki identitas Nona Semira, tetapi saya tidak menemukan informasi apapun. Pak Johnson seharusnya juga pernah mencari tahu tentangnya, tetapi dia juga tidak bisa mengetahui identitas aslinya. Hadi kembali menjelaskan, aku tidak menyangka identitas Semira begitu misterius. Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pelan. Semakin misterius identitas Semira, semakin penasaran Morgan di hatinya. Akan tetapi, Hadi bilang dia tidak bisa mencari tahu, tentunya Morgan juga tidak bisa mencari tahu. Lagi pula Hadi tidak akan berbohong padanya mengenai hal-hal ini. Apa untungnya bagi Hadi berbohong padanya? Morgan menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke arah Hadi dan bertanya, oh ya, apa kamu kenal Adrian? Petik 2. Ya, Adrian dulu sopir saya. Bukan Adrian yang mengganggu Tuan Muda Morgan hari ini, kan? Hadi memandang Morgan dan berseru. Morgan menjawab dengan lemah, ya, Adrian yang memukulku dan menyebabkan luka di wajahku. Petik 2. Saat mendengar Morgan, Hadi langsung menjadi sangat marah dan mengutuk Adrian, orang ini, apakah Adrian sudah gila? Dia saja berbicara dengan hormat kepada Morgan. Namun, salah satu anak buahnya sekarang berani memukul tuannya. Bagaimana bisa Hadi tidak marah pada Adrian? Jika Semira tidak muncul tepat waktu, aku mungkin sudah dihabisi oleh Adrian sekarang. Lanjut Morgan sembari menoleh ke arah Hadi. Tuan Muda Morgan, jangan marah. Saya akan berurusan dengannya sekarang. Jawab Hadi dengan sigap, dia lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon Adrian. Setelah telepon berdering 2 kali, Adrian menjawab telepon dan berkata dengan hormat, Bang Hadi, mengapa Anda ingat menelepon saya selarut ini? Petik 2. Adrian, di mana kamu sekarang? Hadi berusaha menahan amarahnya dengan bertanya menggunakan nada yang sangat dingin pada Adrian. Bang Hadi, ada apa? Tanya Adrian, dia merasa kalau nada bicara Hadi sepertinya menggambarkan ada sesuatu yang tidak beres, membuatnya bertanya dengan hati-hati. Berhenti bicara omong kosong, aku bertanya padamu, di mana kamu sekarang? Hadi menekankan kata demi kata sambil menggertakkan giginya. Saya ada di rumah sekarang. Adrian kembali tergagap. Mendengar ucapan Adrian, Hadi langsung menutup telepon. Dia lalu berteriak kepada sopir di depan dengan dingin, Ali, pergi ke rumah Adrian sekarang juga. Petik 2. Baik, Tuan Hadi. Ali, sang sopir, menyanggupi perintah bosnya dengan sigap dan menyalakan mobil. Sementara itu, di suatu tempat, Semira berdiri dengan gaya provokatif menghadap ke jendela ruang VIP bar. Dia menyipitkan mata tajamnya yang indah ke pemandangan di luar jendela. Setelah melihat mobil Hadi pergi, Semira menggoyangkan gelas di tangannya dengan anggun sambil berkata dengan pelan, Morgan, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Kamu bahkan bisa masuk ke mobil Hadi. Sepertinya kamu masih punya beberapa keterampilan yang tidak diketahui orang lain. Di perumahan kelas atas di kota Surabaya di malam hari, Adrian sedang menyeka wajahnya yang sedikit bengkak dengan sebutir telur dan menatap ponselnya. Ekspresi wajahnya sangat cemas kali ini karena Hadi tiba-tiba menelponnya dan nada suaranya terdengar sangat dingin. Dia baru saja menyinggung Semira, sekarang Hadi langsung meneleponnya. Adrian diam-diam merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan ini semua. Adrian, mengapa kamu begitu takut pada wanita seperti itu tadi? Bentak Mahendra dengan sangat kesal. Mahendra baru saja keluar dari kamar tidur dengan sebotol bir. Melihat kelakuan Mahendra,
Adrian tampak sedikit gelisah dan berkata, "Jangan campuri urusanku, pergilah." "Bukankah ini secara tidak langsung juga disebabkan olehmu?" "Anu, Adrian, maafkan aku. Aku hanya berpikir jika apa yang terjadi hari ini sangat aneh dan memalukan. Kita berdua dipukuli oleh pelayan bar kecil. Bukankah agak memalukan untuk mengatakannya? Bagaimana kita bisa tetap tinggal di daerah Suharto? Semua orang pasti akan meremehkan kita saat ini," keluh Mahendra yang mulutnya berbau alkohol. Siapa yang tahu nasib baik apa yang dialami bocah itu? Dia bahkan mengenal orang-orang seperti Nona Semiral. Jika Nona Semira tidak muncul, bocah itu sudah hancur di tanganku, jawab Adrian dengan lemah. Mahendra lalu bertanya pada Adrian, "Adrian, apa rencanamu selanjutnya mengenai bocah itu?" Adrian tercengang ketika mendengar pertanyaan Mahendra. Dia lalu mengerutkan keningnya dan berkata, "Memang apa yang bisa kita takukan pada bocah ilu? Bang Hadi meneleponku barusan, dan aku tidak tahu apakah Morgan itu." "Bang tadi tidak mungkin menelponmu karena masalah di bar tadi, kan? Bukankah wanita itu mengatakan bahwa masalah hari ini sudah berakhir? Bang Hadi pasti mencarimu karena masalah lain," kata Mahendra sembarangan. "Jika memang Bang Hadi mencariku bukan karena masalah di bar tadi, maka itu akan menjadi yang terbaik," kata Adrian sambil menarik napas. Kemudian, dia melanjutkan, "Morgan itu, kita biarkan saja dia menyombongkan dirinya untuk saat ini. Setelah beberapa saat, aku akan mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran yang bagus agar dia tidak berani bermain-main dengan kita." Petik 2. "Ya, Adrian." Mahendra mengangguk pelan dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu di luar ruangan. Adrian tercengang saat mendengar ketukan itu. Dia secara naluriah mengira bahwa Hadi akan datang, jadi dia sendiri yang berlari membukakan pintu. Namun, betapa terkejutnya Adrian saat melihat Morgan sedang berdiri di luar pintunya. "Beraninya kamu datang ke rumahku? Cari mati kamu, ya!" Adrian berteriak marah dengan suara yang agak dikecilkan karena sudah larut malam. Walaupun Adrian tidak berniat melepaskan Morgan dengan mudah, dalam hatinya, dia takut akan hubungan Morgan dengan Semira. Jadi, dia sama sekali tidak berniat membuat masalah langsung dengan Morgan. Sebaliknya, dia akan mencari dua orang untuk menghabisi Morgan setelah masalah ini berlalu. Bahkan kalau Semira meminta untuk diselidiki pun, Adrian tidak akan mengakuinya. Balas dendamnya terwujud dan dia bebas dari Semira. Namun, siapa yang menyangka kalau Morgan akan datang ke rumahnya langsung? "Kenapa aku takut datang ke rumahmu?" Morgan menatap Adrian dan menjawab dengan tenang. "Hei bocah sialan, aku beritahu ya, aku melepaskanmu hari ini demi menghormati Nona Semira. Jika bukan karena Nona Semira, kakimu sudah lama aku patahkan. Jadi, sebaiknya kau menjauh dariku sekarang. Apa kamu mengerti, bocah sialan?" Adrian menunjuk hidung Morgan dan berteriak marah. Morgan berbicara dengan tenang sambil menarik jari yang Adrian acungkan padanya sebelum dia memasuki rumah Adrian. "Jika bukan karena Semira, kamu mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara denganku sekarang." Petik 2. "Sialan. Morgan, apa kamu pikir karena kamu mengenal Nona Semira, maka kami tidak berani melakukan apapun terhadapmu?" Saat itu, Mahendra yang di sofa berteriak pada Morgan, lalu mengambil botol bir di atas meja dan bergegas ke arah Morgan. Saat itu, sebuah suara yang lantang dan tegas tiba-tiba terdengar di belakang Morgan, "Adrian, Mahendra, apakah kalian berdua bodoh?" Ketika Adrian dan Mahendra mendengar ini, mereka semua tercengang. Mereka amat sangat terkejut melihat si pemilik suara itu, Hadi, berjalan perlahan ke dalam ruangan dengan langkah tegap. Bang Hadi." Petik 2. Ketika Adrian melihat Hadi, dia tercengang dan terbata-bata. Rang! Botol bir Mahendra juga jatuh langsung ke tanah. Morgan tersenyum menghina setelah melihat reaksi kedua orang itu. Dia berjalan langsung ke sofa dan duduk di sofa dengan menyunggingkan senyum tipis. Sejak awal, Morgan sebenarnya sudah menduga kalau reaksi mereka akan seperti ini. Bang Hadi, kenapa Anda ada di sini?" tanya Adrian terbata-bara sembari menelan ludah. Plak. Hadi bahkan tidak mau repot-repot menjawab pertanyaan Adrian dan langsung menggerakkan tangannya untuk menamparkan Adrian dengan keras. Dia lalu menanyai Adrian dengan penuh amarah seraya membelalakkan matanya, "Adrian, bukankah kamu terlalu banyak bermain akhir-akhir ini?
Bahkan kamu berani bermain-main dengan Tuan Muda Morgan. Apa kamu bodoh? Kamu tidak punya otak? Hah? Kamu tidak tahu siapa dia? Tuan Muda Morgan. Petik 2. Setelah Hadi menampar wajah Adrian, Adrian tidak berani bereaksi sama sekali. Dia memandang Morgan di sofa dengan mata gemetar, selain terkejut, dia juga bingung. Kenapa Bang Hadi yang ditakuti semua orang memanggil bocah sialan ini dengan sebutan, Tuan Muda Morgan? Siapa sebenarnya bocah sialan ini? Mahendra malah lebih bodoh lagi, dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka merasa sangat bingung dan tidak bisa berkata-kata. Bukankah Morgan hanyalah seorang bartender kecil di bar milik Isabella? Sejak kapan dia menjadi Tuan Muda Morgan yang dihormati oleh Bang Hadi? Bang Hadi, ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Adrian menutupi wajahnya dengan tangannya dengan bingung dan takut. Tuan Muda Morgan adalah kepala baru di perusahaan kita. Kamu masih berani bertanya apa yang terjadi di sini? Hadi bertanya balik dengan dingin. Adrian terpana setelah mendengar perkaraan Hadi, meskipun Hadi, Adrian, dan yang lainnya adalah gangster terkenal di kota Surabaya. Hadi juga mendirikan perusahaan di kota Surabaya untuk mengelola orang-orang ini di bawah tangannya sendiri. Di perusahaan, posisi yang berbeda ditugaskan sesuai dengan identitas seorang gangster. Saat Adrian menjadi sopir Hadi, posisinya hanyalah seorang pegawai. Baru-baru ini, dia dipromosikan oleh Hadi sehingga dia bertanggung jawab untuk menjadi pengelola di daerah Soeharto. Di mata orang luar, Adrian adalah gangster terkuat di daerah Soeharto dan seluruh bidang daerah Soeharto dikelola oleh Adrian sendirian, jadi, semua orang di daerah Soeharto sangat takut pada Adrian. Sekarang, Hadi adalah manajer umum perusahaan, tetapi di mata orang luar, Hadi adalah bos gangster sebenarnya di kota Surabaya. Hampir semua tempat hiburan dan dunia bawah di kota Surabaya berada di bawah kendali Hadi. Adrian awalnya mengira Hadi adalah bos utama di perusahaan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Hadi ternyata masih memiliki seorang ketua, artinya Hadi telah bekerja untuk Morgan selama bertahun-tahun. Morgan sebenarnya adalah bos dari mereka semua. Statusnya setingkat lebih tinggi dari Hadi. Dengan bodohnya, Adria bahkan berniat menghabisi Morgan. Adrian tidak mengerti mengapa Morgan tiba-tiba menjadi kepala perusahaan, tetapi dia tahu karena Hadi telah mengakuinya, maka pasti itu adalah benar. Bang Hadi, Anda tidak bercanda, kan? Bagaimana, bocah ini bisa menjadi kepala di perusahaan kita? Tanya Adrian, tergagap. Dia masih berdiri di tempatnya dengan tubuhnya yang gemetar ketakutan. Ekspresi di wajahnya menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan mendalam. Bagaimanapun kata-kata Hadi sulit dipercaya, Morgan terlalu muda untuk menjadi bos mereka yang sebenarnya. Apakah kamu pikir aku masih bisa bercanda denganmu setelah apa yang kamu lakukan pada Tuan Muda Morgan di bar tadi? Lihat, kamu bahkan melukai wajahnya. Dasar B*************** N bodoh. Hadi memandang Adrian dan mendengus dingin. Pada saat ini, Adrian mengerti apa yang dikatakan Morgan sebelum masuk tadi. Orang yang tampaknya diselamatkan oleh Semira tadi bukanlah Morgan sama sekali, melainkan dirinya sendiri. Jika Semira tidak datang, maka Hadi yang akan datang. Jika Adrian benar mematalkan kaki Morgan, itu sama dengan mematahkan kaki bosnya, yaitu Hadi memikirkan hal ini, kaki Adrian terasa sangat lemas, dan kemudian dia berlutut tepat di depan Morgan dengan keras. Sementara itu, Mahendra sepertinya masih belum memahami situasi saat ini ketika dia melihat Adrian tiba-tiba berlutut di depan Morgan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Adrian dengan ragu-ragu, ada apa ini? Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi, Adrian?